Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kapolres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya, Kabag Binop Krimum Polda Metro Jaya, teman-teman media semuanya. Siang ini belum mulai, Bang. Saya keluarkan tersangkanya ya, biar teman-teman nggak bertanya dari kemarin. Saya lanjutkan. Kemarin teman-teman banyak yang bertanya kepada kami. Kami dari pihak penyidik bukan tidak mau menyampaikan, ya, tetapi ini kan masih dalam tahap penyidikan dan tersangkanya memang bukan satu, tetapi ada cukup banyak, ada 4 orang tersangka, sehingga perlu pendalaman yang oleh teman-teman penyidik dalam hal ini, sehingga kalau kita terlalu terbuka cepat nanti akan menghambat teman-teman di lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku yang lain. Kita ketahui bersama yang sempat sudah ramai bahwa ada kejadian sekitar tanggal 18 September kemarin di daerah Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Ada seorang korban, inisialnya adalah A, ya, yang ditembak atau mati tertembak di depan rumahnya sekitar pukul 18:10 menit lah, atau 15 menit pada saat itu, berdasarkan keterangan saksi yang pada saat itu mendengar tembakan, baik itu istrinya maupun juga tetangga yang mendengar adanya bunyi tembakan, kemudian menemukan ada orang tergeletak di depan rumahnya. Setelah diketahui bahwa yang tergeletak itu adalah saudara A yang luka tertembak, pada saat dilarikan ke rumah sakit meninggal dunia di rumah sakit. Memang ada beberapa kendala pada saat itu yang dihadapi oleh teman-teman penyidik, karena Kapolda dengan cepat mengantusias dengan adanya kejadian ini untuk memerintahkan Kapolres Metro Kota Tangerang di backup oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya membentuk tim. Ya, karena sangat minim pada saat itu adalah saksi-saksi yang melihat kejadian penembakan tersebut, sangat minim, sehingga dibentuk tim. Alhamdulillah dalam kurun waktu nggak sampai 1 minggu ya, berhasil kita ungkap. Pertama yang kita berhasil amankan adalah saudara M. Ini adalah yang menginisiator kejadian ini. Dia yang menginisiasi, dia aktor intelektualnya, ya. Hari Kamis yang lalu kita amankan yang bersangkutan itu di daerah Serang, Banten. Pada saat yang bersangkutan ada di rumah makan, ini yang berhasil kita amankan saudara M. Alamatnya adalah di daerah Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, atau di Kelurahan Cepete, Kota Tangerang. Pekerjaan sehari-hari adalah wira swasta. Dia pengusaha angkutan untuk di daerah Banten. Kemudian kemarin tanggal 27 kemarin baru kita amankan lagi 2 orang tersangka
Yang pertama adalah saudara K. Jadi saudara K ini adalah eksekutornya yang melakukan penembakan terhadap korban. Ya. Bersamaan itu juga kita amankan di tempat yang sama di daerah Serang. Ini inisialnya adalah saudara S. Ini adalah perannya sebagai joki yang menunggu di luar. Jadi eksekutornya adalah saudara K. Pada saat itu melihat korban, kemudian mendatangi korban dengan jarak 2 meter melakukan penembakan. Setelah itu melarikan diri, sudah ditunggu oleh saudara S dengan menggunakan roda 2 yang kita lihat di depan ini. Kemudian melarikan diri. Ya, jadi 3 orang tersangka yang sudah kita amankan. Yang pertama saudara M sebagai inisiator, kemudian saudara K sebagai eksekutornya yang melakukan penembakan, dan saudara S ini adalah jokinya atau pilotnya yang menunggu pada saat saudara K selesai melakukan eksekusi, kemudian melarikan diri bersama-sama dengan saudara S. Nah, 3 orang ini yang kita amankan. Hasil pemeriksaan, ya, karena pasti teman-teman akan tanya motifnya seperti apa. Motifnya adalah dendam. Dendam pribadi terhadap si korban. Kita ketahui, saya sudah sampaikan kemarin bahwa korban ini memang bekerja sudah hampir sekitar 20 tahun sebagai paranormal. Ya, sering mengobati orang, juga paranormal. Nah, rasa dendam ini karena ada dugaan memang kejadian sekitar tahun 2010 yang lalu. Pada saat itu istri daripada tersangka M ini berobat kepada korban, ya, yang kerjanya sebagai paranormal, masang susuk pada saat itu. Tetapi yang terjadi adalah korban disetubui. Ya, dari mana tahunya? Karena memang ada SMS yang sempat bocor kepada si tersangka M ini. Itu kejadian tahun 2010. Diketahui sekitar 2 tahun yang lalu. Ya, 2 tahun yang lalu, kemudian disuruh ngaku istrinya pada saat itu. Belum ada pengakuan, yang nanti pada saat yang suami istri saudara M bersama istrinya ini menunaikan haji, ya, barulah istri ini mengaku bahwa memang betul kejadian tahun 2010 yang lalu pada saat dia berobat ke sana, kemudian dengan rayuan-rayuannya terjadi di rumahnya si korban ini, dan kemudian juga setelah itu berpindah kepada salah satu hotel yang ada di Tangerang, itu kan. Nah, inilah yang menimbulkan dendam dari saudara M untuk menghabisi si korban. Ditambah lagi dengan adanya cerita bahwa kakak kandungnya pun istrinya meninggal dunia, juga korban yang sama. Ya, ini menurut pengakuan, ini dugaan daripada cerita daripada si tersangka M ini. Sama dengan kejadian seperti itu. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan dendam dan mengatur untuk melakukan pembunuhan terhadap si korban. Ada satu DPO, inisialnya adalah Y. Ini yang dimulai dari dia sebagai perannya dan sebagai penghubung untuk mencari eksekutornya siapa. Bayaran yang dikeluarkan adalah sekitar 60 juta rupiah. Yang 50 juta rupiah untuk eksekutornya dan 10 juta rupiah kepada saudara Y sekarang jadi DPO. Ya, ini saya perlihatkan saja. Ini juga sebagai, tolong dicek benar, ini kan di sorot benar. Ini saudara Y. Kami kasih waktu. Ya, kami kasih waktu 3 hari 24 jam untuk segera menyerahkan diri kepada Polda Metro Jaya atau Polres Metro Tangerang Kota. Kami akan mengejar yang bersangkutan, kami sudah tahu identitasnya, tim masih bergerak di lapangan. Kami akan tindak tegas.
Ya, ini inisialnya saudara D yang Y adalah DPO. Jadi 4 pelakunya. Motif daripada pelaku eksekutornya adalah uang. Dalam hal materi dia terima 50 juta. Setelah melakukan eksekusi dia melarikan diri. Coba melarikan diri ke daerah Sumatera. Kemarin kita berhasil mengamankan yang bersangkutan di daerah Serang pada saat akan berangkat ke daerah Sumatera. Ya, ini yang kami persangkakan di pasal 340 KUHP, pembunuhan dengan berencana, subsidi di pasal 338. Nanti bagaimana mekanisme pengungkapan nanti akan disampaikan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya. Ini mungkin dari awal dari saya. Silakan Pak Dirkrim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mic-nya dikasih, mic-nya tuh biar kedengeran. Terima kasih Pak. Selain tadi Bapak jelasin tentang dia berobat dan dirayu, apakah di balik ini ada hubungan cinta segitiga di antara korban? Karena ini kan kejadiannya sampai berulang, sampai 2 kali. Terus yang kedua terkait dengan senjata yang mereka gunakan. Ini senjatanya itu bisa mereka dapatkan dari mana sehingga begitu mudah mereka ini mendapatkan senjata untuk melakukan sebuah pembunuhan yang direncanakan itu. Terima kasih. Sekaligus yang lain cukup. Tadi Pak Kabit menyebutkan kakak kandungku istri meninggal karena korban yang sama. Itu kakak kandung pelaku atau tersangka? Kakak kandung yang tadi kakak kandung pun istri meninggal karena korban itu, Pak. Oke, rekan-rekan sekalian, 2 pertanyaan, tapi nanti saya rangkum ya, mudah-mudahan menjawab dari 2 pertanyaan. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas, Pak Kabid mohon izin, Pak Kapolres Tangkot, Kasubdit Jatanras. Rekan-rekan, ini adalah hasil kerja dari tim gabungan dari Direktorat Kriminal Umum dengan Polres Tangerang Kota. Untuk Direktorat Kriminal Umum menurunkan 2 subdit, yaitu Subdit Jatanras, yang kedua adalah Subdit Resmob dan Satreskrim Polres Tangerang Kota. Kita membentuk satu tim dengan pembagian tugas yang sudah kita anef sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah bahwa pernah disampaikan oleh Pak Kabid Humas sebelumnya bahwa dalam perkara ini memang minim saksi. Sehingga kita memang minim saksi karena pada saat peristiwa penembakan tidak ada yang melihat saksi secara langsung. Kemudian hanya didapatkan bukti bahwa ada proyektil peluru yang tembus merusak pintu daripada rumah korban. Dari kondisi yang ada, penyidik melakukan penyelidikan sampai menemukan saat ini tersangkanya. Tentunya situasi dengan minimnya saksi bukan pekerjaan yang mudah untuk kemudian menemukan tersangkanya. Rekan-rekan sekalian, kemudian tim dibagi melaksanakan pekerjaan sedemikian rupa sampai terperolehlah barang bukti atau alat bukti dari mulai CCTV yang diruntut, kemudian analisa IT dan lain sebagainya, sehingga mengerucutlah kepada para tersangka. Rekan-rekan media yang saya hormati, kemudian yang keduanya adalah setiap peristiwa pembunuhan yang harus dikaji pertama adalah tentang motivasi. Kenapa orang ini perlu dibunuh? Rekan-rekan menyebutnya ustadz dan lain sebagainya. Jadi saya tekankan di sini bahwa korban adalah paranormal. Peristiwa pembunuhan tidak terkait predikatnya dalam kapasitas ustadz, karena memang bukan ustadz. Jadi ustadz dipanggil ustadz oleh lingkungan sekitarnya adalah ketika dia menjadi ketua majelis taklim saja. Dia tidak mengajarkan ngaji, tidak mengajarkan ilmu agama, tidak mengajarkan ini. Nah, latar belakang ini menjadi sangat penting bagi arah penyelidikan selanjutnya. Kalau memang
ternyata kita pastikan bahwa yang bersangkutan atau korban adalah paranormal. Dari mana taunya? Dari para saksi yang sudah diperiksa, satu, yang pernah berobat di sana. Yang kedua, dari barang bukti yang ditemukan di rumah korban. Apa saja itu? Yang pertama, daftar buku tamu dengan berbagai macam keperluannya. Artinya si korban memang melayani itu. Terus bagaimana selanjutnya? Kira-kira dampak dari situlah baru penyelidikan mulai berjalan sampai diketemukannya pernah ada permasalahan antara korban dengan salah satu pasiennya. Dari situlah penyelidikan terus berlanjut, kemudian digabungkan, dipadukan, dianalisa dengan analisa semuanya sampai mengerucutlah kepada satu yang patut diduga. Kemudian berawal dari penangkapan, berarti diduga kuat orangnya ini, kemudian ditangkap oleh Tangkot di daerah Banten, di Serang. Kemudian kita padukan dan kemudian tim bergerak kurang lebih beberapa hari berada di wilayah Bogor sampai ke perbatasan Lebak, sampai kepada Pandeglang. Kita terus beberapa hari melakukan upaya-upaya ini sehingga didapatkanlah 3 orang tersangka dari 4 tersangka. Bagaimana cara membunuhnya? Rekan-rekan sudah tahu, ditembak. Dari mana senjatanya? Senjata diperoleh eksekutor dari yang memerintahkan, yang kemudian diserahkan senjata berikut uangnya untuk melakukan. Kemudian ditanya lagi dari mana senjata itu berasal dan lain sebagainya. Ini masih kita dalami lebih lanjut karena baru saja diamankan kemarin. Penyelusuran terhadap ini masih terus kita lakukan. Dari mana? Cuman saat ini kita fokus kepada masalah pembunuhannya. 340 subsidiar 338 tentang meninggalnya seseorang. Pelakunya dapat, eksekutornya dapat, yang nyuruh dapat 55 ayat 1 ke 1, yang turut membantu dapat. Apa alat buktinya? Ini semua. Data-data yang ada di depan Bapak dan Ibu sekalian ini adalah data-data yang bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik karena terdapat semuanya. Posisinya di mana dan lain sebagainya itu bisa dibuktikan secara saintifik, ditambah keterangan saksi dan saat ini ditambah keterangan tersangka. Berarti sudah 4 alat buktinya yang kita miliki. Keterangan saksinya dapat, keterangan ahlinya dari senjata benar, dari peluru itu benar berasal dari senjata yang saat ini dikuasai oleh para pelaku. Yang ketiga, pakaian-pakaian yang di saat CCTV juga terdapat, motor yang digunakan itu juga didapatkan, semuanya disita dari para tersangka. Sehingga cukup kuat keyakinannya, ditambah alat bukti yang lain yaitu keterangan tersangka. Kita sudah lakukan pemeriksaan dan dijelaskan secara rinci dengan jelas. Tambahan satu, kaitan yang tadi mbaknya nanya tentang kakaknya pelaku. Ini adalah yang membangkitkan motif. Peristiwa terhadap istrinya pelaku, istrinya tersangka itu sudah berlangsung kurang lebih 5 tahun yang lalu. Sudah menenangkan diri nih si tersangka ini, tetapi dipicu lagi oleh peristiwa kakak iparnya diduga, ini kata-katanya diduga karena saya tidak menyidik masalah itu, diduga kuat berdasarkan keterangan daripada saksi juga memiliki hubungan khusus dengan korban. Dari situlah motivasinya bangkit lagi, peristiwa yang 5 tahun lagi kemudian menjadi muncul, dan itulah yang kemudian menjadi motivasi si tersangka untuk melakukan pembunuhan, gitu ya. Jadi kaitannya yang paling perlu ditekankan, tidak ada kaitannya ini dengan profesinya sebagai ketua majelis taklim, nggak ada. Peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan peristiwa itu, tetapi lebih kepada dendam pribadi akibat profesi yang dilakukannya, dan kemudian terjadilah peristiwa yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Jelas ya? Cukup? Pak, terkait dengan Saya tambahkan lagi, memang ini tersangka eksekutor ini sudah mengintai di TKP ini sudah kurang lebih hampir 4 hari dia di TKP. Dia membaca, ya, terekam semua di CCTV mulai tanggal 15, 16, 17 dan 18 saat kejadian itu terekam semua dalam CCTV,
Ya teman-teman banyak yang sudah lihat, ada yang menggunakan apa? Ya betul memang, karena memang dia sudah membaca situasi, kapan bisa melihat nanti situasi kapan sendiri si korban kemudian dia lakukan aksinya untuk pembunuhan terhadap si korban ini. Oke, silakan. Pak udah dijawab tadi Pak Kabit. Udah ya? Saya udah tahu maksudnya hari itu saya udah ngerti dalam hati saya. Ya, oke, yang lain silakan. Cukup teman-teman semuanya? Ya. Ya, dibayar dalam 2 tahap. Ya, 60 juta itu 50 juta untuk eksekutor sama jokinya. 10 juta adalah untuk si penghubung. Jadi dibayarnya pertama dengan cash sekitar 35 juta, kemudian sisanya dengan handphone ya. Jadi total semua yang dia keluarkan itu sekitar 60 juta. Jadi menyerahkan pertama 35 juta dengan memberikan senjata api untuk melakukan eksekusi terhadap korban, sisanya dibayar dengan memberikan handphone. Tapi total semua harganya sekitar 60 juta dia keluarkan. Cukup teman-teman? Pak ini yang nyuruh yang mana Pak? Ya. Pelaku yang nyuruh pelaku. Ini adalah saudara M, kemudian ini yang saudara K, ya eksekutornya, jokinya adalah saudara S yang tengah. Jelas ya? Oke, cukup teman-teman. Terima kasih. Ada tambahan mungkin Pak Kapolres? Cukup? Lagi? Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan ada yang bertanya juga mungkin tentang peristiwa pembunuhan juga 170 yang di Teluk Naga. Yang di Teluk Naga nanti habis ini mungkin ini juga sama, kerjasama antara Reskrim Polda Metro Jaya dengan Polres Tangerang Kota. Ini Tangerang Kota lagi banyak nih urusan ini. Iya, Pak Kapolres ya. Habis ini silakan kalau ini sore ya. Ini pakaian yang digunakan. Yang ada di sini minum. Kan ada kan di sini kan? Ternyata kaliber 32 ya. Kanan lagi Pak. Tengah Pak, tengah. Tengah Pak. Oke, yang tengah lagi. Tengah Pak. Oke, cukup. Ganti.